Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gita Gustriantika dengan NIM 19043093. Baiklah, saya akan membuat video presentation mengenai tugas minggu pertama pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Nah, baiklah, pada tugas minggu pertama ini ada case study atau studi kasus, yaitu yang pertama pada buku Lauden, pertanyaan studi kasus 213 sampai dengan 215. Haruskah perusahaan merangkul bisnis sosial, yaitu pada halaman 107 dari 660 halaman. Berikut case study question. Yang pertama 213. Identifikasi faktor manajemen, organisasi, dan faktor teknologi yang mempengaruhi adopsi jaringan sosial internal perusahaan. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi adopsi jaringan sosial internal perusahaan, yaitu terdiri dari faktor manajemen, faktor organisasi, dan faktor teknologi. Yang pertama, faktor manajemen. Pada mulanya, saat mempertimbangkan faktor manajemen, pada kasus tersebut terbukti bahwa manajer masing-masing perusahaan sangat penting untuk membantu karyawannya dalam menemukan motivasi untuk menggunakan jaringan baru. Hal ini dikarenakan adanya aturan untuk menggunakan jejaring sosial internal dan diperkenalkannya jaringan baru kepada perusahaan. Maka, sebagian besar karyawan menolak teknologi baru karena karyawan menyukai metode yang sudah dikenal, yang mana metode yang sudah dikenal tersebut sudah memberikan kenyamanan baginya. Perusahaan yang telah melakukan penelitian dengan jaringan sosial internal, mereka menemukan bahwa hal itu dapat menghemat waktu dalam melakukan pekerjaan mereka. Dengan begitu, manajer harus menunjukkan komitmen penuh terhadap cara kerja baru dan juga memberikan dorongan kepada karyawan untuk membuka jaringan ini. Nah, faktor yang kedua yaitu faktor organisasi. Kebanyakan organisasi bertanggung jawab atas kendala adopsi jaringan sosial ini dengan beberapa alasan. Hal ini dapat kita lihat dari banyaknya karyawan dalam jarak yang jauh. Maka, dengan melihat kondisi yang seperti ini, perusahaan menerapkan jaringan sosial internal agar mempermudah karyawannya dalam melakukan pekerjaan. Faktor yang ketiga yaitu faktor teknologi. Pada teknologi yang semakin maju dan berkembang pesat, maka teknologi akan selalu mengalami peningkatan. Dengan begitu, akan mempengaruhi sebuah perusahaan untuk menerapkan jaringan sosial internal ini. Selanjutnya soal 214. Bandingkan pengalaman menerapkan jaringan sosial internal organisasi yang dijelaskan dalam kasus ini. Mengapa ada yang berhasil? Peran apa yang dilakukan manajemen dalam proses ini? Nah, pada kasus tersebut, pengalaman menerapkan jaringan sosial internal organisasi pada beberapa perusahaan lebih sukses daripada yang lain. Hal ini dikarenakan dapat menghemat dan meningkatkan waktu bagi para karyawan dalam melakukan pekerjaannya. Dalam proses ini, peran yang dilakukan oleh manajemen yaitu yang pertama, menyediakan fasilitas yang memadai untuk menunjang karyawan. Nah, dapat kita lihat pada kasus Moodcloud yang mana pihak perusahaan mengadopsi Microsoft Yammer. Dengan begitu, juga dapat mempermudah karyawan dalam hal menyelesaikan pekerjaannya. Yang kedua, perusahaan menerima dan mengikuti perkembangan teknologi dengan baik. Yang ketiga yaitu pihak perusahaan mendukung karyawannya menggunakan teknologi jaringan sosial internal. Dengan begitu, memungkinkan terjadinya komunikasi yang lebih luas di lingkungan kerja untuk memanfaatkan aspek jaringan sosial ini secara baik. Dalam hal membantu karyawan, perusahaan beradaptasi dengan teknologi baru ini. Apabila manajer mengambil langkah-langkah seperti menentukan bagaimana sistem sosial ini akan meningkatkan tempat kerja, karyawan mereka akan lebih mudah memahami cara kerja jaringan ini. Selanjutnya soal 215. Haruskah semua perusahaan menerapkan jaringan sosial internal perusahaan? Mengapa atau mengapa tidak? Nah, menurut saya, iya.
Hal ini dikarenakan tujuan dari menerapkan jaringan sosial internal perusahaan adalah untuk meningkatkan banyak aspek perusahaan tertentu, seperti komunikasi, efektivitas, dan efisiensi. Maka, tentunya berpengaruh dalam mendorong perusahaan menuju kesuksesan. Karena karyawan dari berbagai wilayah di dunia semuanya dapat terhubung dan berbagi ide dan strategi satu sama lain, dan juga memungkinkan manajemen tingkat atas untuk berkoordinasi dengan karyawan. Dapat kita lihat bahwa teknologi terus berkembang di dunia, dan ini hanya menawarkan lebih banyak peluang bagi bisnis untuk memanfaatkannya untuk memajukan nama dan reputasi perusahaan. Apabila sebuah perusahaan tidak menggunakan jaringan sosial internal, maka perusahaan tersebut akan tertinggal, dan juga penggunaan jaringan ini memberikan efek yang positif seperti dapat menghemat waktu dalam bekerja sebagai sarana promosi, sebagai sarana menyebarluaskan informasi, dan juga digunakan untuk komunikasi antar karyawan. Dengan demikian, semua perusahaan harus menerapkan jaringan sosial internal karena sangat berpengaruh terhadap kesuksesan pada masyarakat saat ini. Nah, selanjutnya pada buku Balzan bab 1 file PDF pada halaman 113 dari 955 halaman. Berikut review question. Yang pertama, jelaskan MIS dan perannya dalam perusahaan dan bisnis global. MIS atau Sistem Informasi Manajemen merupakan suatu hal penting dalam proses organisasi yang berguna untuk memberikan fasilitas dan koordinasi antara area fungsional yang memungkinkan pertukaran yang mudah, serta akses-akses data pada seluruh proses. Berikut terdapat peranan MIS dalam perusahaan dan bisnis global, yaitu yang pertama, mendukung proses dan operasional bisnis. Yang kedua, mendukung pembuatan keputusan oleh karyawan dan manajer. Yang ketiga, mendukung strategi untuk keunggulan kompetitif. Yang keempat, meningkatkan kualitas SDM atau sumber daya manusia. Yang kelima, yaitu memudahkan koordinasi antar karyawan. Dan yang keenam, menyediakan informasi perusahaan. Nah, berikut soal yang kedua. Mengapa penting bagi jurusan bisnis untuk memahami MIS? Nah, MIS penting bagi jurusan bisnis untuk dipahami karena diperlukan dalam mengambil keputusan dan juga untuk menganalisis data, serta menambah nilai pada aktivitas utama dalam bisnis dan memberikan keuntungan lebih pada sistem pemasaran yang efektif pada bidang bisnis. MIS menyediakan informasi yang akurat dan kemampuan analisis data yang tinggi. Dengan begitu, MIS penting dipahami bagi jurusan bisnis. Nah, selanjutnya pada buku Rainer, bab 1 file PDF pada halaman 46 dari 507 halaman. Berikut discussion question. Yang pertama, jelaskan dampak potensial IT lainnya pada masyarakat secara keseluruhan. Dampak potensial IT lainnya pada masyarakat secara keseluruhan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dampak IT membuat robot berevolusi pada zaman sekarang, seperti diproduksi robot berupa Roomba yang digunakan untuk membersihkan debu rumah, Deskuba untuk mengepel lantai, dan Datdog untuk menyapu gudang dan berbagai jenis robot lainnya. Yang kedua, dampak IT terhadap lingkungan kesehatan. IT dapat melakukan diagnosis dan memonitor penyakit serius yang diderita oleh pasien menjadi lebih akurat, dan lain-lain. Nah, yang ketiga yaitu dampak IT terhadap kualitas kehidupan. Dengan adanya IT, dapat membuat pekerjaan pegawai menjadi lebih fleksibel karena dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun. Nah, pertanyaan yang kedua, apa alasan utama mengapa penting bagi karyawan di semua area fungsional untuk mengenal IT? Nah, alasan utama bagi karyawan di semua area fungsional penting untuk mengenal IT karena dalam proses bisnis, organisasi dapat mencapai berbagai keunggulan yang kompetitif agar dapat membuat perusahaan bersaing secara kooperatif. Selanjutnya, karyawan yang mengenal IT dapat melakukan inovasi dan dapat bersaing dengan dunia luar, serta dapat mengeksekusi berbagai kesalahan dan kecurangan secara efektif dan efisien.
Selanjutnya pertanyaan yang ketiga. Mengingat bahwa teknologi informasi berdampak pada setiap industri, apa pengaruhnya? Teknologi informasi berdampak pada setiap industri membuat pegawai yang merasa kehilangan identitas dirinya. Hal ini dikarenakan IT yang sudah diterapkan ke dalam semua jenis industri, namun pegawai tidak boleh menyerah begitu saja. Karena industri masih membutuhkan SDM yang nantinya mampu bekerja sebagai developer perusahaan dan juga kesempatan akan lapangan pekerjaan semakin sedikit. Selain itu, penerapan IT dalam setiap industri memberikan dampak kepada kesehatan dan keamanan pegawai, di mana adanya stres akibat beban kerja yang bertambah dan kecemasan akan kinerja meskipun telah menggunakan komputerisasi untuk menciptakan produktivitasnya. Kemudian, duduk bekerja dalam jangka yang lama membuat sakit punggung dan otot tegang. Untuk mengatasi masalah ini, maka perusahaan harus merancang lingkungan komputerisasi yang mendukung user agar dapat bekerja dengan baik serta meminimalkan cedera pada saat bekerja. Berikut contoh rancangan komputerisasi yang mendukung user ini adalah memberikan fasilitas berupa dudukan pada pergelangan tangan ketika mengetik, sandaran untuk punggung, pemasangan filter pelindung kaca pada layar komputer, dan sandaran kaki yang dapat disesuaikan. IT juga memberikan peluang kerja bagi para penyandang disabilitas dengan membuatnya bekerja. Misalnya, para penyandang disabilitas yang tidak dapat mengetik dapat bekerja dengan menggunakan pengoperasian suara. Nah, baiklah, sekian video presentation dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.